Topik kita kali ini ngeri-ngeri sedep nih, yaitu modus kecurangan kasir toko abad ini. Itu topiknya sangat penting biar teman-teman pemilik toko bisa antisipasi. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit. Topik kita kali ini ngeri-ngeri sedep nih, yaitu modus kecurangan kasir toko abad ini. Nah, untuk bahas ini, saya ditemani oleh Mas Aziz, konsultan dari Trigonal Software. Siap Mas Adit, itu topiknya sangat penting biar teman-teman pemilik toko bisa antisipasi. Oke, betul sekali Mas Aziz. Iya. Ini kita langsung saja Mas. Apa Ya. saja sih modusnya? Kalau yang pertama ya kita bagi beberapa poin. Yang pertama itu modus manipulasi kris. Kebanyakan toko kan sekarang udah pakai kris ya, apalagi di kota-kota besar. Itu sekarang ada oknum-oknum yang menggunakan kris itu untuk kecurangan atau mengambil keuntungan pribadi, Mas Adit. Cara-caranya ada yang mengganti kris yang ada di toko tuh, Ya. ditempel stiker lah atau diganti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau pas pembayaran dia nunjukinnya QR yang ada di handphonenya dia. Itu juga bisa saja dilakukan. Oke. Jadi pastikan teman-teman pemilik toko itu lebih aware, lebih sering cek, mungkin lebih sering cek CCTV juga, pengecekan, pastikan QR yang di-scan sama customer itu adalah QR-nya toko. Karena kalau itu terjadi ya yang pertama kerugian itu ya, Betul. nilai uangnya udah pasti hilang, dan yang kedua ya laporannya jadi nggak sesuai karena di sistem itu tercatat QR-nya harusnya masuk ke toko tapi uangnya tidak ada. Itu yang pertama Mas Adit. Oke. Nah, manipulasi kris seperti ini tuh bisa dideteknya gimana Mas Aziz? Oke, cara pengecekannya jadi nanti harus sering-sering dicek ya. Ya. Yang pertama biasanya laporan bank. Kris itu kan biasanya ngelinknya nanti ke bank ya, uangnya masuk ke bank. Laporan yang ada di bank sama yang ada di laporan software kasirnya berbeda. Itu biasanya tanda-tanda tuh. Karena kenapa bisa berbeda, harusnya kan sama persis ya. Yang kedua ada komplain dari pelanggan. Misalnya pelanggan itu sudah bayar tapi dia nggak menerima notifikasi pembayaran, atau mungkin nggak dikasih stroke karena nggak diinput ke sistem. Itu bisa saja. Jadi intinya sih harus sering dicek ya, Ya, laporan betul sih. penjualannya, terus mutasi di rekeningnya, sama cek bukti transaksi penjualan dari pelanggan itu. Itu juga harus dicek. Intinya harus sering-sering dicek. Oke. Itu. Oke, lanjut modus selanjutnya nih Mas Aziz. Ya, modus selanjutnya sih modus klasik ya Mas Adit ya, yaitu uang transaksinya itu nggak dimasukkan ke kas toko tapi dikantongin, diambil pribadi ya. Jadi customer bayar cash, bukannya ditaruh di laci. Kalau kita pakai laci cash drawer tapi diambil sendiri buat kebutuhan pribadi. Itu paling klasik lah, dan itu ya sebenarnya yang paling sering terjadi itu. Oke, modus seperti ini tuh kayaknya rawan kejadian di toko yang masih pakai manual untuk pencatatannya ya Mas Aziz ya? Betul, tapi untuk teman-teman yang udah pakai sistem pun ya kemungkinan itu ada, apalagi yang nggak ada sistem tracking aktivitas karyawan, aktivitas kasir, itu juga bisa saja kebobolan di Iya. situ. Itu makanya itu penting banget kalau sudah pakai sistem itu harus cek log aktivitas kasir itu ngapain aja, karyawan lain juga ngapain aja di sistem, terus semua transaksi sudah dicatat atau belum, itu harus dipastikan berjalan dengan baik. Itu. Itu ada jejak digitalnya Mas berarti Mas? Iya Mas Adit. Jadi ada jejak digitalnya sehingga kita bisa sering cek. Begitu ada transaksi yang nggak wajar, itu kan kita bisa segera cross check tuh. Oke. Gitu. Jadi sering-sering dicek aja. Sering dicek. Betul, karena kalau jarang-jarang dicek, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali ngecek, kalau ada yang nggak wajar di tahun sebelumnya kan, Ya. wah bisa dibayangkan kita ngecek setahun ke belakang. Iya betul. Tuh. Ini Mas Adit, saya ada cerita pengalaman kecurangan yang pernah terjadi di klien kita yang pakai Oke. pos. Oke, silakan Mas Aziz.
Jadi dulu Mas Adit ada customer Trigonal yang pakai IPOS itu mengeluhkan penjualannya itu turun omsetnya. Nah setelah kita bantu cek karena turun itu kan nggak wajar ya. Jadi mereka minta tolong kita bantu cek. Padahal sebenarnya mereka juga bisa ngecek sendiri ya. Karena di IPOS itu ada yang namanya log aktivitas. Jadi di situ baru tuh ketahuan bahwa user kasir yang biasa handle kasir itu melakukan hapus transaksi. Oh gitu. Ya, jadi contoh hari itu omset 5 juta. Ya. Terus bagian transaksinya dihapus. Misalnya senilai 2 juta deh, ya berarti uangnya nanti bisa diambil. Nah, modusnya seperti itu. Dan karena tadi ada log aktivitas, ya kita bisa tahu bahwa yang menghapus transaksi itu usernya siapa, waktunya kapan, dan dengan adanya waktu itu kita tinggal cocokkan dengan CCTV. Oke. Jadilah bukti buat kecurangan tadi. Oh ya. Nah itu salah satu contoh. Jadi kalau sering-sering ngecek kita bisa deteksi. Kalau bisa sih sebelum terjadinya itu ya, dan itu udah cukup lama jadi kerugiannya ya sudah cukup besar. Besar ya. Betul. Oke, untung itu pakai iPOS ya Mas ya. Betul. Jadi kita bisa cek Bisa itu. ketahuan ya. Betul, aktivitas karyawan itu ngapain aja di sistem. Oke, kita ngopi dulu Mas sebelum kita lanjut. Oh ya, siap. Silakan Mas. Oke, kita lanjut Mas Aziz. Lanjut. Masih ada modus kecurangan kasir lainnya yang perlu kita waspadain nggak Mas Aziz? Ada Mas, modus ini manipulasi stok. Manipulasi. Ya biasanya sih kasir nggak main sendirian ya, karena ada karyawan lain misalnya bagian gudang. Jadi intinya misalnya stok di toko itu adanya 10 gitu ya. Nanti sebagian mungkin diambil terus dijual, entah itu tanpa nota di toko atau mungkin dijual di luar ya. Yang artinya yaitu kerugian toko dan keuntungan pribadi si pelaku. Jadi itu juga nanti perlu diwaspadai dengan cara stok opnam secara rutin. Jadi kalau ada selisih-selisih stok yang mungkin nilainya nggak wajar ya itu bisa segera dicek lebih lanjut. Oke. Itu. Oke, kalau owner nggak jeli bisa nggak sadar bertahun-tahun berarti ya Mas ya? Betul, karena paling sering owner cek itu kan uangnya ya. Benar. Asal uangnya cocok ya udah. Betul. Padahal tadi kalau kita sering melakukan stok opnam itu akan terdeteksi bahwa stok itu ternyata selisih, yang artinya itu sudah pasti akan mengganggu omset sama laporan keuangan seperti laba rugi. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagian pentingnya nih Mas Aziz. Ya. Gimana cara mencegah supaya hal-hal yang kayak tadi itu nggak terjadi di toko kita Mas? Ya, oke. Jadi yang pertama tadi ya terkait kris itu verifikasi pembayaran krisnya Mas Adit. Tadi pastikan QR yang dipasang itu memang QR toko. Oke. Terus mungkin tadi dicek juga di CCTV, pastikan nggak ada tuh karyawan ngasih QR pribadi. Atau kalau teman-teman pakai program ke toko yang online, itu juga sudah ada kris yang dinamis. Oke. Jadi dia krisnya itu bisa berubah-ubah tergantung transaksi saat itu. Dan itu krisnya nanti bisa dimunculkan di layar kasir. Dan jika transaksinya pakai HP toko juga nanti krisnya pakai HP toko. Dan itu bisa langsung terhubung. Sehingga setelah pembayaran krisnya berhasil, notanya langsung keluar secara otomatis. Nah kekinian lah rata-rata kan seperti itu ya kalau kris yang lebih aman ya, jadi bukan yang model dipajang. Bener. Karena itu rawan banget. sih. Betul, tinggal diganti QR-nya itu nggak kelihatan ya, harus kita coba tes baru kelihatan. Betul sekali. Jadi itu yang pertama. Yang kedua Mas Adit, Oke. kita harus cross check harian. Ya, jadi kita setiap akhir shift atau setiap tutup toko itu kita cocokkan laporan penjualan di hari itu sama uang cash yang kita terima atau mutasi dari rekening yang tadi terhubung ke kris atau pembayaran lainnya ya, misalnya pakai debit. Jadi kalau ada selisih kita bisa segera telusuri. Oke. Dan ini baiknya harian karena kalau kelamaan nanti kita repot juga ngeceknya ya kelamaan. Yang ketiga, kita batasi akses dan otorisasinya. Pastikan kasir ya tugasnya hanya sebagai kasir aja. Ya. Misalnya hanya sebatas penjualan kasir sama hanya ngecek stok dan harga.
misalnya ada edit transaksi, hapus transaksi, atau misalnya retur, itu baiknya ya owner atau kepala toko yang melakukan itu. Oke. Jadi nanti kita bisa deteksi juga kalau ada kemungkinan tadi ya kecurangan. Yang selanjutnya gunakan sistem kasir dengan log aktivitas. Oke. Jadi seperti tadi ya, seperti pos ke toko itu ada fitur log aktivitas. Jadi kita bisa pantau tuh karyawan ngapain aja di sistem. Ya. Karena kalau nggak ada fitur itu ya kita repot juga sih ngeceknya dari mana. Masa kita mau pantengin CCTV sepanjang hari ya, itu kan repot. Yang selanjutnya bangun budaya transparan. Selain sistem ya kita harus edukasi ke karyawan ya bahwa kecurangan itu ada konsekuensinya. Kita kasih tahu konsekuensinya mungkin apa saja agar mereka itu lebih bertanggung jawab dengan tugasnya. Yang terakhir, terapkan SOP Mas Adit. Kita kan sebelumnya udah bahas tuh SOP ya. Betul. Salah satunya itu SOP tutup kasir. Itu kan ada pas tutup kasir itu apa yang harus dilakukan. Salah satunya ya pengecekan tadi hari itu penjualan ada berapa, kemudian uang yang terkumpul berapa, nanti dicek juga di mutasi rekening. Pastikan semua sesuai agar kita terhindar dari kecurangan kasir. Itu Mas Adit. Oke. Ini daging semua ini isinya ya. Ya. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan insight-nya di ngopi kali ini Mas Aziz. Siap, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.